Baik, jadi pertama kali kami menerapkan pembatasan operasional MRT Jakarta terkait dengan infeksi COVID-19 ya, setelah sebelumnya hanya melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Jadi, ini sudah kami lakukan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk, pembatasan ini dan, kami lihat memang terjadi penumpukan di luar stasiun ya. Ini perlu saya garis bawahi bahwa terjadi penumpukan itu di luar, stasiun, di 4 stasiun saja, jadi stasiun Lebak Bulus, stasiun Fatmawati, stasiun Cipeteraya, dan stasiun Duku Atas PNI. Sementara untuk di dalam stasiun, baik itu di dalam pet area yang setelah tapping kartu, kemudian di dalam kereta itu sudah berhasil kami lakukan social distancing jarak antar penumpang 1 meter atau lebih. Oke, mengingat sebetulnya aktivitas masyarakat ini juga belum banyak berkurang begitu dalam artian bahwa belum banyak kantor yang menerapkan kebijakan untuk work from home ataupun juga bekerja dari rumah sehingga tentunya dengan pembatasan kereta rangkaian kereta yang tadinya dari 16 menjadi 4 kemudian juga jarak antar kereta yang tadinya 5 menit menjadi 20 menit ini kan tentu menghambat aktivitas dari masyarakat sendiri. Kemudian seperti apa Mas yang melatar belakangi akhirnya kebijakan ini diputuskan pada kemarin? Ya, jadi kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah juga sebetulnya himbauan untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, kemudian beribadah di rumah, begitu. Jadi sebetulnya angkutan publik ini adalah angkutan minimum sekarang ini. Harusnya hanya digunakan oleh pekerja yang memang perlu melakukan tanggap darurat corona, misalkan untuk petugas medis, kemudian petugas layanan publik lainnya yang memang tidak bisa kerjakan dari rumah, begitu. Jadi memang ini harus sejalan dengan, perubahan, mobilitas masyarakat ya. Jadi, bukan angkutan publik di Jakarta pada hari ini itu sebetulnya tidak ditujukan untuk mobilitas warga normal, karena harapannya himbauan, untuk bekerja dari rumah itu sudah dilaksanakan. Dan mungkin ini juga perlu digarisbawahi bahwa, risiko penularan di dalam kereta itu lebih tinggi ya dibandingkan di luar kereta, karena di dalam kereta itu kan, bentuknya tertutup, kemudian ada AC, ada pendingin udara, begitu. Sementara kalau di luar itu cenderung masih sirkulasinya masih bebas, kemudian suhu udaranya masih 27 derajat Celcius ke atas, gitu. Jadi ini yang perlu diprioritaskan untuk pemahaman penumpang bahwa kami harus prioritaskan pencegahan infeksi dalam kereta itu sendiri. Oke, Mas, mengingat bahwa sebetulnya kebijakan work from home ini belum diterapkan oleh seluruh perusahaan begitu, dalam artian masih banyak masyarakat yang beraktivitas ke kantor. Apakah tidak lebih baik ketika MRT ini tetap beroperasi seperti biasa, dalam artian bahwa rangkaian kereta tetap seperti biasa, jumlah jarak antar waktunya juga tetap seperti biasa begitu, namun tetap dengan prosedur seperti penjarakan antar penumpang 1 meter begitu? Baik, terima kasih masukannya Mbak Sarifah. Jadi kami masih lakukan evaluasi intensif ya. Jadi sekali lagi ini baru penerapan pertama kali pagi ini dan kami evaluasi dan kami pertimbangkan semua opsinya dan ini sedang kami segera akan kami review bersama dengan pemerintah. Oke, kemudian mengingat bahwa sebetulnya hari ini, bisa dikatakan kurang berhasil begitu ya, kebijakan ini dilakukan. Apakah nanti besok ini akan masih berlaku, hal yang sama atau justru akan sudah ada, pergantian, kebijakan begitu? Kami menunggu arahan ya, jadi memang ini kami sebagai transportasi publik kami tidak bisa bergerak, tidak bisa memutuskan internal perusahaan saja, tapi juga kami perlu koordinasi dengan pemerintah dan kami sudah lakukan evaluasi, saat ini sedang kami review bersama dengan pemerintah gitu. Jadi mungkin nanti menunggu kabar berikutnya. Oke, Mas, selain instruksi yang dilakukan oleh pemerintah, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh MRT sendiri, untuk mencegah penyebaran COVID-19? Baik di stasiun Untuk maupun juga di kereta? Betul, untuk pencegahan COVID-19 sudah kami lakukan pemeriksaan suhu tubuh, jadi sudah sangat tegas apabila ada penumpang yang demam itu akan kami tolak untuk masuk ke dalam stasiun dan dirujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat. Kemudian hand sanitizer juga masih kami jamin untuk tersedia secara gratis kepada semua penumpang, tersedia di sudut-sudut stasiun dan kami himbau untuk digunakan secara rutin oleh para penumpang dan juga bisa menggunakan pos-pos untuk mencuci tangan ya di dalam wastafel-wastafel yang ada di stasiun MRT dengan sabun gitu. Jadi itu lebih baik untuk mencegah penularan. Kemudian juga pembersihan kereta juga dan pembersihan stasiun, semua titik-titik stasiun yang rentan dengan kontak dengan penumpang itu kami bersihkan 3 kali sehari dengan cairan disinfektan gitu yang bisa mencegah penularan virus COVID-19 ini. Jadi
Semuanya kami lakukan secara intensif supaya betul-betul menjaga tidak terjadi penyebaran COVID-19 dari dalam sarana dan prasarana MRT Jakarta. Oke, Mas Kamal, selain dengan, penyebaran COVID-19 yang terus, meluas begitu kan dan angkanya yang terus melonjak di Indonesia sendiri, apakah, tadi, 3 kali, sterilisasi ataupun juga disinfektan dari kereta-kereta MRT ini cukup? Apakah nanti akan ada, terus penambahan untuk frekuensi, disinfektan sendiri? Iya, ini kami jalankan sesuai dengan protokol dari pemerintah juga ya. Jadi kami koordinasi penuh dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan. Jadi protokolnya ini kami sejalan dengan protokol yang telah ditetapkan begitu. Apabila dibutuhkan untuk ditingkatkan lagi, kami akan tingkatkan. Tapi selama ini kami sudah melihat cukup efektif untuk kebersihan di dalam stasiun. Kami juga melakukan swab test di permukaan-permukaan yang ada di dalam kereta dan semuanya masih hasil dari pemeriksaan swab test kami itu semuanya masih bersih gitu sekarang ini. Oke, kemudian apakah ada himbauan-himbauan begitu dari MRT kepada para penumpang kereta setiap harinya? Ya, jadi untuk para penumpang MRT Jakarta, mohon perhatikan sekali lagi jadwal perjalanan kereta MRT Jakarta, kemudian juga untuk mematuhi semua peraturan dan himbauan dari petugas MRT Jakarta. Mohon maaf bagi yang pagi ini merasakan tidak nyaman dengan batasan operasional MRT Jakarta dan semoga bisa menggunakan jadwal MRT Jakarta berikutnya gitu ya apabila pagi ini terdapat kesibukan atau kepadatan. Terima kasih.